Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatukan antara nafyun dan itsbat, penafian dan penetapan. Pertama, Allahu la ilaha illahu. Di sini ada penafian. Apa itu? Tidak ada yang berhak disembah. Kemudian ada penetapan, yakni yang berhak disembah hanya Allah. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum, ini penetapan. Penetapan apa? Bahwa Allah itu zat yang maha hidup, Allah itu zat yang maha berdiri. Kemudian dalam ayat ini juga ada penafian, yakni peniadaan bahwa Allah itu enggak mungkin terkena kantuk, apalagi tidur. Kemudian ada penetapan juga kekuasaan Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ini adalah itsbat, penetapan. Ya. Kemudian man dzalladzi yashfa' indahu illa bi'idzni. Di sini ada penafian pemberian syafaat kecuali melalui izin Allah, menunjukkan betapa kuasanya Allah. Ya, orang nggak bisa memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, ya kan? Memintakan ampunan untuk orang yang lain kecuali dengan izinnya Allah. Allah satu-satunya yang bisa memberikan izin. Ya, izinnya tunggal. Nah, yang bisa memberikan syafaat untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa hanya Allah, menunjukkan betapa kuasanya Allah itu besar. Penafian pemberian syafaat kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, menetapkan kesempurnaan ilmunya Allah. Ilmu tentang yang lalu dan ilmu yang akan datang. Wala yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Penjelasan tentang kebutuhan makhluk kepada Allah dan menetapkan bahwa Allah itu enggak butuh kepada makhluk, justru makhluk yang butuh kepada Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, penetapan kursinya Allah, betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, kursinya saja seluas langit dan bumi. Wala ya'udu khifdhuhuma, penafian Allah itu enggak pernah lelah, Allah itu enggak lemah. Maka kalau kita paham seperti ini, konsekuensinya apa? Kita kalau minta, mesti minta kepada zat yang maha perkasa. Kalau kita menyampaikan keluh kesah kita sampaikan kepada zat yang tidak pernah tidur. Ya kan? Kalau kita ini sudah lelah berobat ke sana kemari, maka sampaikan keluhan kita kepada zat yang maha kuasa. Nah, seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian juga wawal aliyul azim, menetapkan sifat ulu bagi Allah. Bahwa Allah itu aliyun, Allah itu tinggi. Tinggi tidak ada di kanan, kiri, atau di tengah, tetapi tinggi itu di atas. Nah, kemudian yang terakhir, penulis kitab ini kemudian mengatakan, ya seperti yang tadi disampaikan, siapa yang bacanya dalam semalam, di satu malam, dia akan dijaga. Ini dasarnya adalah hadis Bukhari, dalam kitab Sahihnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi." Kalau engkau beranjak ke tempat pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi sampai tuntas. Kemudian Nabi bersabda, "Fa innaka la yazal 'alaika minallahi hafid." Engkau akan senantiasa dijaga oleh Allah, wala yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Dan setan enggak akan bisa mendekatimu hingga pagi hari. Wallahu a'lam bishawab.